Tidak tahu ialah karena memang tidak dikasih tahu. Makanya kalau dia salah, jangan marah karena memang tidak kasih. Tapi bodoh ialah kasih tahu. Dia hanya model begitu saja. Jelas? Kita lebih banyak tidak tahu atau bodoh? Apa? Kita lebih banyak tidak tahu atau bodoh? Apa? Mantap. Kita tidak pernah bayangkan ada satu waktu kita beribadah bersama-sama di sini, dan puji Tuhan, Tuhan izinkan kita bisa bersama-sama di hari ini. Pasti semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Saya tidak tahu kalau malam-malam tidak ada KPI di sini, tidak tahu di tempat ini orang bikin apa ini. Bikin apa? Apa? Mulai ya. Baik, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Dalam kaitan dengan tema kita ini, keluarga yang kokoh dan kuat dalam Tuhan. Ini dalam konteks anak-anak muda dan kita semua yang hadir. Saja kita membaca dua bagian pembacaan Alkitab. Yang pertama, Injil Matius pasal 7 ayat 24 ayat yang 27. Sebagai yang ada pada tema ini, Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita buka pembacaan yang kedua. Pembacaan yang kedua dari pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Sudah? Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Dan hanya ada satu ayat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Bagi setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Karena kita akan bicara tentang keluarga yang kokoh. Yang sudah berkeluarga boleh angkat tangan. Terima kasih, turun tangan. Yang belum berkeluarga angkat tangan. Turun tangan. Yang tidak mau berkeluarga angkat tangan. Masih ada yang angkat tangan. Saya mau mulai dari anak-anak muda. Anak muda, Alkitab kasih tahu kalau kamu mau berkeluarga, kamu mau menikah, ada 3 tahap. Berapa tahap? 3 pakai bahasa Indonesia bilang. 3, aku 3 pakai bahasa Indonesia apa? 3 pakai bahasa Indonesia bilang. Pakai bahasa rote. Sabu. Ada 3. 1, meninggalkan orang tua. Sama-sama 1, 2, 3. Akan tiba waktunya seseorang akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan suami. Jadi ada waktu bersatu dengan istrinya. Ada waktu di mana meninggalkan orang tua. Sama-sama 1, 2, 3. Meninggalkan. Meninggalkan orang tua itu harus karena 2 hal. 1, umur cukup. Sama-sama 1, 2, 3. Umur itu melambangkan kematangan, walaupun belum tentu juga. Tapi ya, perempuan umur 20 kok, 25 kok, jangan terlalu buru-buru juga.
Begitu. Masa kok umur 9 tahun terus dia bilang, "Bapak, Mama, saya tinggalkan dulu." Woi, itu cari masalah itu. Meninggalkan orang tua pertama umur sudah. Tapi yang kedua, meninggalkan orang tua karena sudah ada penghasilan, sudah ada uang, sudah ada kerja. Amin. Iya, hei anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua. Anak muda. Setelah menikah itu cinta saja tidak cukup. Cinta saja tidak cukup. Siapa yang terlalu cinta dia punya istri anak terus dia cari ame orang Cina satu dia aci. Yo, aci tahu kok tidak? Tidak. Saya terlalu cinta, terlalu sayang saya punya istri anak. Kok? Iya. Terus susu dos do aci. Pakai beli. Pakai orang tua yang ada kerja, pekerjaan tetap, penghasilan tetap, kadang-kadang mengeluh. Oh hidup terus. Apalagi yang tidak ada kerja. Jangan andalkan dia les di sini ini. Karena satu saat itu les bukan les saja, dia akan tidak ada semua. Oke, tahap pertama apa? Apa? Kedua, bersatu. Sama-sama? Bersatu itu ada 3. Ada berapa? 1. Bersatu secara adat, karena kita tahu adat. Bersatu secara karena kita, makanya ada kenoto, ada terang kampung, ada masuk minta. Di sini pernah? Di mana? Di sini pernah toh? Oke. Tapi itu saja tidak cukup. Yang kedua, bersatu secara pemerintah. Sama-sama bersatu secara, karena kita orang Indonesia. Karena kita orang, harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di RT ini satu kakak nama ini, supaya besok-besok ada pembagian raskin, dia juga dapat. Ini sudah tidak catat lagi, tidak dapat demo lagi. Jadi sudah bersatu pertama secara, kedua secara itu pencatatan sipil, itu BS, itu yang kedua. Yang ketiga, bersatu secara agama. Sama-sama. Kenapa? Karena kita orang beragama. Makanya ada peneguhan pemberkatan nikah. Nanti tanya, hei laki-laki nama ini, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang itu? Lantas dia bilang, saudara di hadapan, hei omong kuat sedikit. Sudah 2 tahap. Yang pertama tadi apa? Pertama apa? Meninggalkan. Yang kedua apa? Bersatu. Tahap yang terakhir adalah telanjang. Sama-sama. Laki-laki dan perempuan itu mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena mereka telah menjadi satu daging. Laki-laki itu telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi laki-laki itu. Satu telanjang bagi satu. Bukan hari telanjang di sini, besok telanjang di situ. Tidak begitu. Satu bagi satu. Amin. Jelas? Anak muda? Jelas? 3 tahap. 1, 2, 3. Itu yang benar. Meninggalkan orang tua, bersatu, telanjang. Jangan rubah. Datang langsung bilang, ayo. Tidak bisa begitu. Ini anak muda dong ini. Jelas kok? Oke, baik. Jemaat, berbicara tentang rumah tangga, keluarga yang kokoh, dalam teks Matius pasal 7, Tuhan Yesus sementara berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan mereka dari berbagai kalangan, tapi yang paling banyak adalah mereka orang-orang kecil, mereka orang-orang yang tidak punya pengharapan lagi, mereka merasa hidup mereka itu tidak ada arti. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal bagi mereka di atas bukit, dan satu bagian Tuhan kasih tahu ini. Orang yang mendengarkan firman-Ku, orang yang mendengarkan perkataan-Ku dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana. Seperti orang yang... Oke, jemaat. Tidak ada jemaat. Jemaat. Hafal. Bijaksana ialah menggunakan seluruh talenta, karunia, ilmu, atau apapun
pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu namanya bijaksana. Bijaksana. Kadang-kadang kita tidak bijaksana. Amin kok. Motor itu bijaksana kalau kita naik itu motor. Bijaksana. Kalau motor naik kita, itu tidak bijaksana, karena kita salah menggunakannya. Amin kok. Amin. Ya, kira-kira begitu. Bijaksana. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Waktu dia bangun rumah di atas batu, hujan datang, angin datang, rumah itu tetap kuat karena dia melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orang bodoh ialah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Jemaat, bodoh dan tidak tahu sama kok beda? Bodoh dan tidak tahu sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda. Beda nah. Revo. Beda. Tidak tahu ialah karena memang tidak dikasih tahu. Makanya kalau dia salah, jangan marah karena memang tidak kasih. Tapi bodoh ialah kasih tahu. Dia hanya model begitu saja. Jelas? Kita lebih banyak tidak tahu atau bodoh? Apa? Kita lebih banyak tidak tahu atau bodoh? Apa? Apa? Mantap. Jemaat, Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa anak-anaknya bodoh? Karena pemalas. Jemaat, kepintaran itu terbatas, makanya bisa dikejar. Kepintaran itu terbatas, jadi bisa dikejar. Tapi bodoh itu tidak ada batas. Dia meleles, meleles. Makanya di Kupang orang suka bilang, "Woi, bodoh nang kuruku." Yang semua lu bawa habis itu. Jadi saudara-saudara, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang bodoh. Ini bicara tentang dasar, sama-sama tentang dasar dari rumah yang kokoh adalah firman Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, dasar itu sama dengan fonderen, sama dengan fondasi. Oh, fondasi? Pernah lihat fondasi? Mana? Teori tentang fondasi ialah fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Dasar firman kuat, rumah tangga itu kuat. Dasar firman tidak kuat, rumah tangga itu tidak kuat. Amin. Amin. Dengan dasar firman yang kuat itu orang bijaksana. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, saya kasih contoh. Pakai jas itu baik atau tidak? Pakai jas baik atau tidak? Baik. Kalau pas acara pesta, nikah, acara begini, jas bagus. Tapi jangan pakai jas di pantai. Menjadi tidak pas, toh? Amin. Amin. Jemaat, rumah, tahu rumah? Angkat tangan yang tidak ada rumah. Rumah itu ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada kamar tamu, ada kamar keluarga. Betul? Ada emperku ember. Ada ember di rumah. Emper. Jadi ada emper. Bijaksana ialah tidak boleh barang-barang yang ada harus di kamar tidur kita bawa keluar di emper. Tidak bagus. Soal-soal yang privat di dalam kamar tidur jangan bicara di emper. Tidak baik. Suami istri yang tukang bakalai. Di sini ada suami istri biasa bakalai. Fam. Suami istri kalau bakalai. Atau saya pun pertanyaan begini. Di sini ada bapak-bapak biasa pukul ibu.
ada. Saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan, pulang kena pukul ulang. Orang kalau suami istri bertengkar, berkelahi, kalau bijaksana, itu anak dalam rumah juga tidak tahu. Anak dalam rumah juga tidak tahu. Tapi yang tidak bijaksana itu ketika suami istri bertengkar, dong berdiri di jembatan di bawah situ, di pinggir jalan, baru maki hancur dia pun suami apa yang baik. Kita kira dong semua pembunuh. Tetangga separuh dia story. Kita kira dong semua bunuh mati. Ternyata malam-malam kita lewat dong rumah, dong ada ketawa di dalam. Nah yang tadi semua bunuh mati itu bijaksana. Mari kita uraikan dia lebih detail dalam teks yang kedua. Timotius itu Paulus utus dia untuk jadi uskup di Efesus. Di mana? Di mana? Tapi sayang, Timotius itu masih muda sekali. Masih? Bukan muda biasa-biasa. Ini muda air. Bukan air biasa juga, air tergenang. Dia akan berhadapan dengan kira-kira dua persoalan serius. Satu, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Ada sejumlah orang tua yang rasa diri pintar sekali. Tapi yang kedua, dia akan berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat di sana. Bagi seorang anak muda, rupa-rupanya dari dulu orang tua itu lihat anak muda itu tidak terlalu bagus. Anak muda dianggap suka huru-hara saja. Anak muda dianggap suka yang pesta-pesta, yang senang-senang, tidak matang, tidak mapan, tidak bertanggung jawab. Dari dulu memang orang tua banyak yang anggap orang muda begitu. Paulus kasih tahu dia, Timotius, kalau engkau sampai di sana berhadapan dengan hal-hal itu, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka, tidak usah bertengkar dengan mereka. Hanya satu hal yang engkau harus lakukan adalah jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak usah berbantah-bantah. Nah, Alkitab mencatat dengan baik, Timotius itu sejak kecil sudah baca firman. Dia sudah mengenal Alkitab. Dia punya mama dan dia punya nenek ajar dia Alkitab. Mantap? Anak muda, semua ada Alkitab? Pinjam? Yang sudah baca kas habis Alkitab boleh angkat tangan. Terima kasih, mantap, makasih. Mantap. Yang sudah baca kas habis orang pustori angkat tangan. Saya kadang-kadang ke rumah jemaat itu tidak bawa Alkitab. Terus saya bilang, Bapak, angkat Alkitab dulu. Dia di belakang lama sekali. Waktu dia datang bawa Alkitab, tapi menarik. Dia fama nobe, tapi Alkitab di depan Alkitab tulis nubat tunis. Ini pasti dia pin. Yang menarik, Alkitab tidak ada di rumah, tapi motor 2. Jadi saya bayangkan kemungkinan besar Alkitab lebih mahal dari motor. Atau yang kedua, mangkali dia sudah hafal kasabis Alkitab. Jadi tinggal omong dia langsung. Di sini juga ada begitu. Dong tidak beli Alkitab, dong harap itu yang Gideon kasih yang biru kecil itu. Kayak apa kok? Jemaat, yang sudah baca kas habis saya belum tentu mengerti. Yang sudah baca kas habis Alkitab saja belum tentu. Apalagi? Baik, sekarang kita mulai. Jadilah teladan. Sama-sama. Sebelum itu, Alkitab mencatat juga Timotius ini ada sedikit masalah lambung. Dia sakit, tapi dia aktif dalam pelayanan. Tidak jadi alasan sakit untuk tidak melayani. Dan saudara tahu, disitulah Paulus nasihat dia, Timotius, makanya minum sedikit untuk membantu pencernaanmu. Minum sedikit, bukan sedikit-sedikit minum. Minum sedikit dan sedikit-sedikit minum beda kok sama? Anak muda laki-laki di sini lebih banyak minum sedikit atau sedikit-sedikit minum? Apa kamu juga tahu? Minum sedikit. Lanjut. Jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3.
Mari kita mulai. Keteladanan itu bertingkat-tingkat, dan dalam nasihat ini ada 5 keteladanan yang kemudian kita bisa kaitkan dengan keluarga yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. 1. Hendaklah engkau menjadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama 1, 2, 3. Orang Kristen yang memahami firman dengan benar, yang dekat dengan Tuhan, yang kuat itu, dia punya pembicaraan, perkataannya terukur, melewati proses berpikir yang benar, melewati proses iman, baru dia mengatakan sesuatu. Jemaat, ini sudah tidur semua. Jemaat, Tuhan Allah cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia pun maksud banyak. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, maka dia pun mulut 7. Tidak tahu apa-apa, mau omong setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa, mau omong ke tahu-tahu. Kalau begitu engkau harus jadi teladan dalam perkataanmu. Mari kita lihat. 1. Karena itu mulut orang Kristen tidak boleh tipu. 1, 2, 3, tidak boleh. Jemaat, tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa-apa? Tipu boleh kok tidak? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan, karena tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Ini Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan demam, pendeta tanya, dia bilang, saya sakit mama, saya sakit. Ketemu dia istri, kita bilang, mama bilang Bapak ada sakit. Karena mama tidak tahu, bilang tidak. Kita ketemu dia, kita bilang Bapak, mama bilang Bapak tidak sakit. Dia bilang sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu mama. Satu akan melahirkan baru. Alkitab mengatakan bapa dari segala penipu ialah iblis. Bapa dari segala penipu ialah. Daripada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Di sini ada yang dia pun bapa nama begitu. Mantap. Jadi orang di sini jujur-jujur semua. Mantap. Ada yang tukang tipu. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna. Betul sudah. Nah gitu. Jadi jangan tipu. Jangan suka. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jangan. Kasih tau kawan di sebelah, stop tipu-tipu. 1, 2, 3. Lebih kuat kasih tau dia. Yang kedua, karena itu mulut orang Kristen, mulut anak muda Kristen dari keluarga Kristen yang baik itu tidak maki. Sama-sama, tidak. Di sini ada yang tukang memaki. Laki-laki kok perempuan? Ada duduk di sini. Tunjuk. Jemaat, bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam kita omong kasih keluar supaya kenapa? Kalau ada anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar beromong, dia bamaki tanpa kita setuju, kita masih bisa pahami toh, kan dia tidak mengerti toh. Anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia pun bapak mama punya tamu ada, dia bisa tidak pakai apa-apa, tidak pakai pakaian, dia bisa keluar datang begini. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak, coba bab tua mandi habis, terus ibu-ibu dong ada latihan menyanyi di situ, terus bab tua datang bilang, hai besti. Jadi yang tukang bamaki stop. Yang tukang bamaki, cepat. Kalau ada orang latihan, di sini ada yang ikut latihan karate.
Kalau dia latihan karate, dia buka jurus, dia latihan terus-terus, satu saat ada otot trek lewat, bel, kok dia kaget, pasti dia langsung buka jurus. Tapi kalau yang dia dengar maki, yang tiap hari dia omong maki, maka tiba-tiba otot trek bilang, tenang. Dia langsung sambut bilang, dia langsung di sini ada yang tukang pemaki. Betul-betul ada. Betul-betul. Ada yang tukang pemaki. Piame kurus. Gosok di dia mulut itu. Bamaki. Bangga sekali dia bamaki. 3. Mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli, tidak boleh. Yang tukang olok-olok orang itu, di sini ada yang tukang olok-olok orang. Dia fun. Jerat. Tagal dia kawan satu kulit hitam jo. Kawan datang bilang, "Salam." Terus dia bilang, "Suara ada tapi orang." Di sini ada yang begitu. Duduk di muka, tengah atau belakang. Aneh-aneh saja. Ini orang tua dong satu. Kita orang tua ini karena rasa sudah terbiasa, akhirnya kita anggap biasa-biasa. Contoh, ada anak keriting sedikit, bukan panggil dia pun nama, kita bilang keriting. Kan kasihan dia mulai tumbuh dalam. Ada dia pun anak kulit hitam sedikit, itu anak pun nama, taruhlah nama siapa ya? Nama siapa? Ronaldo. Bukan panggil dia pun nama, tapi dong panggil dia bilang Black. Berhenti itu mulut. Bapak mama semua, itu terjadi di mana? Dalam keluarga, di rumah. Kalau dia dengar mama tukang pemaki, anak tukang pemaki. Kalau bapak tukang tipu, itu anak tukang tipu. Jelas kok? Ada 1-2 orang tua datang tanya beta, pendeta, mau bikin apa ini anak dong? Kenapa? Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, tapi anak dong begini terus, tidak tahu ikut siapa. Beta bilang, kau mau ikut siapa? Kau bukan ikut dia pun mama, ya ikut dia pun bapak. Masa ikut beta? Tapi beta lanjutkan. Alkitab mengajarkan 3 hal, tapi untuk kesempatan ini saya kasih tahu 1 hal. Supaya anak-anakmu jadi baik, panggillah mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggillah mereka dengan Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia rote tambah Boi. Kalau dia sabut tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu. Kalau dia timur tambah apa? Tambah bumbu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti itu anak don jadi baik. Karena masih ada orang tua yang suka panggil dia anak dia begini, "Weh babi." Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia anak babi dia bapak. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti itu anak jadi itu di rumah. Anak muda, kamu kreatif itu baik, tapi pakai kata-kata yang benar. Kalimat ditempatkan pada waktu yang tepat, cara yang tepat. Supaya malas pergi gereja lagi. Duduk kau minum kopi di situ, pendeta lewat kau bilang, "Oh, buat apa?" Perjamuan mama. Itu kata perjamuan itu tidak diambil dari makam puji di pinggir jalan. Sebuah refleksi pengorbanan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Baru kita bicara tentang perjamuan kudus. Bukan duduk ke makam puji di pinggir situ. Ini ada satu oto mikrolet satu. Baik. Dia pun sopir lihat kreatif salah tempat. Dia tulis di samping ini. Itu tulis bilang begini, kalau mau umur panjang,
pura-pura latuli. Jadi beta bayangkan, oh mungkin supaya orang ngomong selalu sedengar, kita maju terus. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia lanjutkan, kalau mau umur panjang, pura-pura latuli, supaya kalau Tuhan panggil lalu tidak kau jalan terus. Kata bilang manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil, nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar nanti lewat Liliba nanti dia. Makam puji suka umur sembarang saja. Di sini ada yang begitu. Laki-laki kok perempuan, pakai baju warna. Jadi mulut orang Kristen dari keluarga yang kuat, kan dia sudah belajar firman, dia pun mulut itu omong yang benar. Orang yang tukang gosip, di sini ada yang biasa gosip. Apa yang sebenarnya ada di sini? Yang tukang gosip itu kalau dia mau gosip dia suka omong dua hal. Kalau dia mau gosip dia datang dia bilang begini, sudah dengar kau belum? Kalau dia semula dia sudah dengar kau belum, itu berat. Yang kedua, dia suka omong begini. Kalau dia mau gosip dia datang kelihatan baik sekali, dia nanti omong bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau omong, padahal nanti terjadi juga di sini. Di Webaun ada Tarut, Hai Matani ada, Pilong, Surabaya, Nelat Wau. Jadi saudara-saudara, pakai mulut itu dengan benar. Amin kok. Ada yang ibu-ibu yang otobel kok dia pamaki, tiba-tiba ada pendeta di situ dia ampun. Ini hanya di mulut Bapak, tapi di hati tidak. Omong kok. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari. Karena itu tadi, orang bijaksana itu dengar firman Tuhan dia lakukan. Amin. Siap lakukan? Oke, menyanyi itu lagu sekolah ini. Saya siap. Apa lagi? Oh, saya tahu. Nah, oke, 1, 2, 3. Lebih kuat. Lebih lagi. Yang muda-muda berdiri. Saya tahu, siap melakukan. 3, 4. Ya. Tepuk tangan dulu buat anak muda. Silakan duduk kembali. Oke. 1, engkau mesti jadi teladan dalam. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Sama-sama dalam. Jemaat, ada orang punya kata-kata bagus, kata-kata indah, dengar bagus, tapi tingkah laku kesetan. Saya ulang, kata-kata ini, anak muda, saya kasih tahu kamu, tolong supaya kalau pakai dengar lagu tuh lagu yang ajar kita baik-baik. Saya kasih tahu, saya tidak mengkritisi orang bulan, saya mau kasih tahu. Orang yang usia ke kami ini, saya 46 tahun, yang usia-usia yang kurang lebih kami pun lagu dong tuh realistis. Gereja tua. Masihkah kau ingat? Itu cerita tentang kami di kampung kau ibadah pemuda, ketemu aku suka koi. Daripada kamu punya, kamu berbohong. Lihat. Orang tipu percaya, kamu lukai. Coba kau pikir, memang tidak ada kamu yang suka bikin begitu. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang ada dari orang lain, kamu setia. Apa yang kita bisa harapkan dari manusia begini?
Jadi kata-kata itu dengan yang kita mesti dengar itu selektif sedikit, supaya yang kita ikut juga ikut yang betul. Amin kok? Nah. Kedua, teladan dalam tingkah laku. 100 orang berkata-kata dengan bagus, waktu diuji dengan tingkah laku, tetap atau turun? Kata-kata yang bagus belum tentu sejalan dengan tingkah laku yang baik. Belum tentu. Belum tentu. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Saya suka bicara hal ini. Orang suka tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang ke mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin. Nah, itu dia pembatu uji. Sarjana pertanian, berarti dari segi pengetahuan sudah tahu toh ilmu pertanian, betul? Tapi sarjana pertanian karena tidak bisa tanam tomat. Harus tahu toh. Sarjana peternakan, berarti dia sudah tahu ilmu peternakan. Tapi tidak tahu kas kawin babi. Kasihan itu babi dong. Padahal waktu dia bikin syukuran, babi yang tidak tahu apa-apa saya ikut mati gara-gara dia pun. Jadi yang kalau sudah tahu laku. Ada yang sarjana olahraga. Berarti olahraga dia mantap atau tidak? Terus kita bilang, kakak, sarjana olahraga, coba kakak koprol, coba kakak salto. Batu uji dari tindakan, dari kata-kata adalah tindak. Ini bapak-bapak dong khotbah tentang kasih terus. Sedikit-sedikit kasih, sedikit-sedikit kasih, sedikit-sedikit kasih. Kasih kok sedikit-sedikit. Omong kasih mah pulang, mam tua punya mata bangka terus. Ini mam tua juga tipu lagi. Mama, mata kena. Tadi bangun mungkin darah rendahan dia kok. Ada tabrak jendela. Oh, sudah salah lagi, tipu lagi. Aduh, di sini ada rayon. Kalau keluarga tukang bapuku begitu, saya pernah nasihat satu keluarga yang tukang bapuku. Saya bilang, hei, saya kasih tahu kamu, ibu istri nama siapa? Elizabeth, Papa. Elizabeth, hafal terus-terus Elizabeth. Jangan sampai lu kira lu nikah dengan Elias Pikal. Tiap hari hanya bertinju sama. Itu penting itu. Amin kok. Jemaat. Belajar itu, coba hafal. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Belajar itu punya 4 tingkatan. Punya berapa tingkatan? 1. Tunggu. 1. Belajar untuk tahu. Sama-sama. Saudara bisa belajar untuk tahu semua hal. Dari Google, dari guru, dari apapun yang kau belajar, yang kau bisa tahu semua hal. Silakan. Itu bagus. Tapi itu tingkatan paling bawah. Kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. Karena banyak orang sudah tahu, tapi belum tentu bisa melakukan. Tingkatan 3, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi bisa hidup dengan orang lain. Banyak yang bisa buat tapi tidak mau hidup dengan orang lain. Sembunyi saja. Dan dia pun kelompok saja. Dong tinggal sendiri dalam situ. Besok-besok kita mati, kita kubur diri sendiri. Di sini ada yang begitu. Tidak mau bagi ilmu sedikit. Yang paling tinggi, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Kita ini kadang-kadang bergabung dengan orang lain, tidak tahu kita pun diri siapa lagi. Timur itu harus tetap timur. Jangan nanti saya tanya, timur toh? Iya, tapi dong bilang nenek dong keluar. Nenek kenapa? Timur ya timur sudah.
Kita nih kadang-kadang rasa kalau makin bergaya ke Korea itu yang kita rasa kita sugeng. Pak Pendeta, ya, beta suka Korea kok. Iya, kolbano area. Jadi diri sendiri, saya tidak usah jadi orang lain. Jadi diri sendiri itu paling aman sudah. Anak muda, kamu punya teman, kamu beribadah, kamu ketemu ada gereja ini, gereja itu, tetapi identitas Kristianimu sebagai orang yang bertumbuh di gemit itu harus dijaga. Di gereja di sana datang dia mau kita pun sama dan di sana. Lu itu masing-masing. Jemaat. Ada yang di rumah urus-urus bunga-bunga, yang bunga hias, bunga bagus-bagus dong. Ada kok. Ada 2 kok. Ada yang 5. Itu 10 ada. Bagi dong. Jemaat. Itu bunga yang bagus-bagus 10 kamu tanya kampung mama yang urus itu. Kalau tiap hari kas pindah pot, tiap minggu kas pindah pot, besok itu bunga mati. Harus kita putuskan kita bertumbuh di mana. Jelas kok? Ini sama kayak kita cinta. Tahu cinta? Cinta apa? Cinta itu kita fokus di satu. Jangan semua yang ada napas kita mau. Nanti kita ketemu dia, ada napas kok? Iya. Jadi dia jalan sama kayak dia pusaku bocor, kok jagung dan jatuh sah. Sulewat berorang om, ya ada jagung tunggu. Jadi bertumbuh tuh fokus sama-sama. Gitu. Siapa yang dengar firman melakukan dia orang bijaksana. Tapi sudah dengar, sudah tahu, lakukan. Amin kok? Itu tenang. Sudah 2. Pertama, teladan dalam 2, teladan dalam. Yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Sama-sama, tindakan sudah bagus, belum tentu didasarkan pada kasih, belum tentu. Jemaat, ingat bahwa tidak semua senyum tulus, padahal sudah kelihatan bagus. Kita datang, kita bilang shalom, shalom. Kita selewat pada bilang Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat, saya khotbah di ini bank dong yang ada di kota Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat tetap cantik. Dengan pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pilih itu bank itu macam kita tidak mau pulang. Macam kayak mau lihat dong terus begini. Kita baru naik sampai tangga terakhir, dengan santun sekali dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang manis-manis ini, yang bangun pagi, lihat suami pas bangun dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Makanya melakukan sesuatu itu harus dasarnya kasih. Karena yang kelihatan baik belum tentu didasarkan pada kasih, belum tentu. Kenapa? Jemaat, hafal. Kasih ialah, sama-sama. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya ialah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah henti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan kan? Supaya jangan ada orang yang begini, Ko Paul, saya terlalu hargai Ko Paul, tapi waktu saya lihat Ko Paul sifat asli maaf. Itu bukan kasih, ego. Alkitab bilang, kalau engkau bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan hal itu. Harus lebih sedikit. Amin kok. Saya bicara di mana-mana,
Kasih itu paling gampang kita ukur dari ibu-ibu, mama-mama. Di sini ada ibu-ibu. 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 Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Iya kan, ini operasi itu abnormal tuh. Yang normal itu. Waktu mama dong sakit melahirkan itu kan, bapak-bapak ada bantu. Kami suami-suami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, paling-paling hanya begitu. Su bilang Yesus, lebar dia bayangkan, kira-kirain anak muka ke siapa. Paling-paling hanya begitu. Anak-anak, waktu kamu kecil itu kamu hanya tahu menangis. Kamu waktu kecil kamu tahu membaca. Kamu tahu apa? Waktu kamu menangis tuh, orang tua pikir hanya 2-3. 1, lapar. 2, basah. Kemungkinan yang ketiga, tak salah. Keempat, nenek minta ganti nama. Maka itu sah. Oh, di sini juga kenal nenek ganti nama. Itu nenek ada. Nenek siapa? Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu pun jam bangun. Makanya banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul kok? Jam 3 pagi juga dia pun mama bapak ada goyang-goyang begini. Sempoyongan tidak bisa tidur lagi. Seringkali ini mama-mama dong dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya mama-mama pelagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo gigi. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, mana gigit dia coba? Anak-anak, kamu tidak tahu omong. Orang tua tuh ajar kamu omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Orang tua, waktu dong sudah besar begini, sudah remaja, pemuda, dong ada suka omong dengan orang tua? Dong lebih suka omong deng? Kamu lebih suka omong deng? Pertanyaan terakhir untuk orang tua. Susah kas besar dong ajar omong, dong tidak omong dengan kita, dong omong dengan orang lain. Siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan dong? Karena apa coba? Kasih tidak terpatahkan. Makanya bilang tidak om dan kita makan kalau kenyang. Anak-anak, kamu dulu tidak tahu jalan. Atau siapa di sini yang bangun lari? Dulu kamu tidak tahu jalan. Orang tua tuh ajar kamu jalan satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang jalan belakang itu. Tapi ketika dong sudah remaja, dong sudah pemuda begini, ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Dorang lebih suka jalan dengan? Kenapa terima dong tinggal dalam rumah? Karena kasih tidak terpatahkan. Orang tua itu seringkali bilang, anak. Kenapa? Anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Betul kok tidak? Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong utang gara-gara kamu ini. Anak muda, kamu ada pegang handphone? Android? Dengar, utang. Itu orang tua utang untuk kamu. Ada motor? Pakai motor? Gonceng nona? Dengar, itu motor utang. Ini orang tua dong nih. Motor belum bayar kas habis mah dong suruh reparasi itu motor. Motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Di sini ada pemuda. Motor bunyi begitu. Petugas koperasi datang. Iya. Orang tua itu seringkali omong bilang begini, anak, biar busuk-busuk juga kita pu anak. Pernah dengar itu kalimat?
Karena kamu tanya kembali orang tua, kau tidak bilang, kenapa bilang kita busuk? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih. Kamu tidak tahu ini lagu? Tahu kau tidak? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Kasih. Kasihmu, kasihmu. Ajari, 3, 4. Ajarilah. 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 Kasihmu. Lagu rohani ini saudara susah menyanyi, mah itu lagu yang judul mantan itu. Kehafal mati. Ini orang tua. Saya suka tanya orang tua, ada kok tidak ini anak remaja dan pemuda yang salah kalimat sedikit dengan orang tua dong banting pintu? Ada? Anak muda ada? Yang salah dengan orang tua kamu banting pintu ada? Saya mau kasih tahu kamu, kamu tak salah dengan orang tua dan kamu banting pintu itu karena kamu tidak tahu harga pintu berapa. Berani kamu ada rumah sendiri, kau tahu itu harga pintu pun mahal. Mangkali kalau kamu mau tutup juga hati pasti pintu-pintu minta maaf. Salah sedikit orang tua, tak sibuk masuk kamar tidak mau makan. Ada di sini ada yang begitu. Itu anak ada di sini. Dia nama siapa? Nama siapa? Orang tua mengasihi kita. Anak-anak, saya kasih tahu kamu, orang tua melahirkan kamu banyak-banyak tapi tidak pernah titip kamu di mana-mana. Tapi kamu anak-anak ini tidak mau urus orang tua, akhirnya sepakat dong akan titip pun bapak mama dong di panti jompo. Saya kasih tahu kamu, ada yang titip atau rencana titip, lebih baik batalkan. Karena ini hari kita titip orang, besok-besok kita pun anak dong titip kita. Hidup ini hanya bertukar sapa titip sapa. Iya toh? Anak muda, saya mau tanya dulu. Itu Nono yang di situ, lu jangan menangis dulu. Berapa bersaudara? Itu, iya. Nama siapa? Cinta. Cinta? Cinta karet. Cinta, berapa bersaudara? 1. Pasti manja toh? Hati-hati. Ini siapa lagi? Ini andon cuma malam kita lihat dong, bukan orang muda. Yang ada yang anak 3 orang ada? Boleh angkat tangan? Yang bersaudara 5 orang boleh angkat tangan? Turun tangan. Yang 7 orang angkat tangan? Baik, saya mau kasih tahu kamu. Orang tua melahirkan kamu banyak-banyak, tapi tidak pernah bukan saja don titip. Tapi dorang itu terlalu banyak berkorban bagi kamu. 1 mama bisa urus kamu 7 orang. Tapi kamu 7 orang yang nanti sukses belum tentu urus mama yang 1 orang, belum tentu. Kenapa lihat saya? Anak muda, dulu waktu kamu pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Dong bikin ke mana? Betul kok tidak? Waktu kamu buang air besar, orang tua pakai tangan sendiri langsung. Tapi sayang, waktu dong sudah tua, lanjut usia, sudah di tempat tidur di kursi roda, bukan dong anak kandung yang urus. Anak kandung banyak-banyak yang 7 itu pakai 1 kata, sibuk. Minta orang dari kampung sana kau datang urus bapak mama.
begini bersedih. Online berjam-jam tapi tidak pernah telepon dia pun mama. Nanti orang tua sakit sedikit baru batuk, dia sampai langsung bilang tes sertifikat. Ini ada dong. Hei, susah ini Anda. Ini kita menyanyiin lagu. Saya suka kalau omong tentang keluarga, saya harus menyanyiin lagu dunia. Tapi kita menyanyi saya di sini. Kenapa? Saya bertanggung jawab. Kasih ibu Coba kita menyanyi ulangin lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Kenapa kau bayangkan? Ada apa dengan mama mantu? Coba bayangkan 3, 4. Kasih kepada siapa? Tak. Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kau tidak? Seperti apa? Ada yang hanya suruh bayangkan mama itu sedikit tidak bisa. Ada apa itu? Oh, belum ada. Lah bayangkan bapak mantu. Bapak mantu dari mana? Oh, di sini bapak mantu invasi semua. Jadi dengar, batu uji daripada tingkah laku adalah KAS. Dibaca? Oke, menyanyi. KAS. Baik dong, sayang teman, saya tidak sayang orang tua. Usik nokang kue. Baik. 3, 1, keteladanan dalam, 2 dalam, 3 dalam, keempat, engkau mesti teladan dalam kesetiaan. Sama-sama, teladan dalam. Batu uji dari kasih adalah setia. Banyak orang ada kasih tapi tidak ada kesetiaan. Cepat. Penatua, diaken, pengajar, anggota sidi, waktu diperadabkan ditanya, apakah jawabmu? Jawab bilang, ya, kadang-kadang dong jawab itu dramatis sekali. Dong sengaja bikin kesedih-sedih. Apakah jawabmu? Iya, saya percaya. Suruh berhenti. Tapi jawab ya habis hilang. Ada orang yang, apa pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya kepada istri, kepada suami? Dia menangis beromong, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya nona juga sama. Nanti 3 tahun baru datang Pak Pendeta, tidak bisa. Itu tidak bisa. Kenapa? Lebih baik kita nikah dengan setan. Lebih baik dengan setan. Hai, setia. Sama-sama. 1, 2, 3. Oke, setia. Seperti Tuhan. Sambil tepuk tangan. Apakah untuk? Karena itu setia. Jemaat,
Setia itu komitmen satu hari demi satu hari, satu hari demi satu hari. Bukan ini hari setia, lusa tidak, tulas setia, Kamis tidak. Setia itu komitmen pribadi, melibatkan orang lain dan melibatkan Tuhan. Itu setia. Setia itu tetap pada jalan itu. Itu setia. Setia itu berpikir hal-hal yang membangun dan positif. Ada satu istri dan suami datang, pendeta, cerai. Kenapa? Tiap hari kita berpukul sah. Bapak mau kita berbunuh mati. Cerai. Hai, kok kenapa kok sedikit-sedikit cerai? Cerai. Oke, nikah seberapa lama ini? 10 tahun. Anak berapa? Anak 4 orang. Tiap hari waktu berpukul. Terus saya bilang, saya heran dengan kamu ini. Heran ini. Heran apa Bapak? Yang tiap hari kamu 2 berpukul sah, anak 4. Yang tiap hari ada baku pukul ini, anak 4. Kalau kamu 2 baku sayang, mengkali 1 TPS itu kamu Anda sendiri. Setia itu tidak melihat itu kelemahan orang. Yang kamu 2 tiap hari baku pukul saya ini, anak bisa 4 ini. Dan sampai kamu ambil, setia apa? Jemaat, ada satu ibu, dia bilang, dia punya suami bilang, Papa sudah berubah. Papa tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah tidak setia. Dia punya suami bilang, tidak setia apa Mama? Coba Mama ngomong, Papa tetap ini kok. Bapak, dulu sedikit-sedikit Bapak ajak Mama makan nabas. Dulu sedikit-sedikit Bapak ajak Mama beli pakaian RB. Kadang-kadang Bapak yang jawab di live itu, fix sayang, fix. Ada kok buat metua kok. Di sini juga kenal fix sayang. Yang PHP ondol itu di sini juga kenal. Dulu tuh Bapak sedikit-sedikit datang bilang, tutup mata sayang, tutup mata. Sekarang kok Papa tidak begitu, Bapak berubah, Bapak tidak setia. Dia punya suami, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang-buang umpan? Dia punya istri, jadi selama ini Bapak hanya umpan-umpan Mama. Selama ini Bapak pikir Mama ikan. Pas mau tidur, Mama masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Mama, yo buka pintu dulu. Tidak. Mama, yo tidur di luar. Mama, kenapa bikin Bapak begini? Mama, kita dua suami istri Mama. Dia pun istri bilang, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik. Coba Bapak pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Setia tuh komitmen terus-terus. Di sini ada yang nelayan. Jemaat, ada sepuluh potongan khotbah satu beredar luas sekali. Ketika saya bilang kepada ini anak muda, jangan buru-buru menikah. Karena yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal dia punya lebah. Pacaran dan nikah itu 2 hal yang beda, 2 hal beda. Pacaran itu dong bagai-bagai, kok cara panggil dia, Mama, Sumimi, iya papi sudah, oh iya, kira nanti nikah nanti mami pihak. Jemaat, anak muda, kalau kamu pacaran itu kalau bulan Februari masih pacaran, yang laki-laki bisa bawa bunga, dia bisa sembunyi di belakang sambil berlutut dia bilang I love you. Pacaran. Sunika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di atas meja, lu tumis kau makan, ternyata sudah makan lagi. Masih pacaran ini
Yang nona berani terantuk sedikit di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Dia bisa marah batu. Batu lu, batu. Lu bikin mereka pu ayang. Pacaran. Sudah nikah kau jalan sama-sama dengan istri terantuk di batu. Lupa mata taruh di mana? Dasar tangan. Waktu masih pacaran, yang nona belum jatuh, yang laki-laki su tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, iya jatuh dong. Pacaran, sunika kau naik motor sama tabrak anjing kau jatuh, suami ambil motor lupa ambil dan dia pu istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil beta? Aduh sayang minta maaf, sayang selunas tapi motor masih 12 kali ini nih. Jadi akan ada yang berubah. Tanpa kesetiaan tidak bisa. Nona lah, menikah dengan laki-laki yang setia. Makanya ajak dia kopi rajin gereja sedikit. Amin kok. Rajin ibadah pemuda. Paksa dia. Kagak ibadah. Dia tidak mau ibadah. Nanti kalau dia tidak mau, baru kasih tahu dia ada kue. Bagaya ini nyong donjo, suruh pi gereja, suruh pi ibadah tuh macam kayak apa kok? Ada nyong-nyong yang waktu masih pacaran begini setia sekali. Jemput nona antar pi ibadah pemuda, jemput antar pi gereja. Sumenikah dia supaya malas, tidak pilih. Dia pu istri sendiri pijat, pendeta pitanya bilang, Bapak, kenapa kasih tinggal mama sendiri? Kenapa kasih tinggal mama sendiri pi gereja? Dia pu suami bilang, pendeta, waktu bapak dong kasih nikah beta dan ibu, itu kita dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama supi itu sama dengan papa juga. Memangnya kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan. Ini ibu-ibu dong satu, ini ibu-ibu dong ini. Jalan sendiri-sendiri pi gereja, style cantik-cantik pi sendiri, baru pendeta tanya, Mama, teh suami. Terus saya bilang, tahu sendiri teh. Tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Di sini ada. Yang begini ada. Ini apa ini? Setia. Sudah 4. Jangan tunggu khotbah habis kapan, selama. Oke, 1, teladan dalam. 2, teladan dalam. 3, teladan dalam. 4, teladan dalam. Yang kelima, engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Sama-sama batu uji dari setia adalah suci. Banyak orang bisa kelihatan sangat setia, tapi belum tentu menjaga kesucian hidup. Jemaat, ada yang dia punya HP pakai pola rumit, yang harus pakai sidik jari ada, kontak mata ada, dia polisi, rahasia negara apa yang dia taruh di situ sampai Kenapa kesetiaan menjadi penting? Saudara dengar, kesetiaan menjadi penting karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, kudus. Yang kudus, yang suci tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus, tidak dapat bersatu dengan yang tidak suci. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin kok. Jemaat, kalau kita diterang bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah diterang kembali pergi gelap? Orang diterang pulang pergi gelap itu kan dia suka melakukan yang begini. Dia punya nama apa itu? Di sini ada tukang meloi. Kalau dia semua meloi begini, lama-lama dia bilang, hei, jaga itu kesucian hidup. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Amin kok.
Memang mesti begitu. Lihat. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan ada sangkut paut urusan dengan orang lain. Waktu bicara tentang kesetiaan itu paling tinggi, itu urusanmu dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan memiliki hati. Tuhan lihat kita. Kita kalau pergi gereja tanggal 31 Desember, di sini pernah ikut gereja 31 Desember? Biasa jam berapa? Jam berapa? 6 pagi? Oh, sore. Kita pergi jam 6 sore, lampu-lampu agak redup sedikit. Kita masih dengar bunyi musik klasik. Teng, 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 teng. Teng 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 teng. Terus ada puisi bilang begini, tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari ini. Rasa kok tidak? Nah, kenapa bilang tidak rasa? Terus dia bilang bla 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 bla. Terus dia bilang begini, sebentar lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita, biar berlalu dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Woi, dong mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, pakai menangis seperti itu. Habis itu dia lipat baik, ikat pakai pita. Tidak langsung buang, tidak langsung bakar, pakai menyanyi, mampirlah dengar doa. Terus dia keluar bakar itu dosa dong. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lama. Soal di mana? Kesuci. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Saya mau tanya, anak muda, terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Yes? Ya? Aman? Terang? Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di gelap-gelap itu berabad-abad lamanya orang timur di TTS. Di sini ada orang timur di TTS? Ada? Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua. Berabad-abad lamanya orang timur dan TTS suka bilang PKK. PKK Ledanesa. Poe kalang-kalang ini dia. Karena dalam gelap itu orang raba sembarang. Betul. Di sini ada anggota PKK. Kekudusan itu dia pusara. Jemaat, saudara tidak akan pernah dengar berita kalau pendeta yang dipencuri. Tidak akan, saya garansi buat saudara. Tidak. Tapi saudara tidak tahu isi hati saya ketika saya menginginkan orang lain punya barang, saudara tidak tahu. Itu Tuhan Allah yang tahu. Karena itu jaga itu kesucian, supaya betul-betul kita datang dalam kesucian. Nah, saudara lihat, pertama teladan dalam apa? 2, 3, 4, 5. Ini 5 ini belajar di rumah. Di rumah. Rumah menjadi tempat yang kuat. Tapi landasan tadi sudah jelas. Dengar firman, lakukan. Dia bijaksana. Dia akan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Tapi kalau dia dengar habis, dia ketawa-ketawa. Kalau dia pulang, rugi tidak dengar pendeta yang di khotbah. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu. Pokoknya kita ketawa-ketawa. Itu dia arti apa? Pulang dan lakukan. Amin kok? Oke, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah.